sudah. Jadi kita hari ini sudah punya ketetapan kepastian keputusan. Imam Profesor Dr. Anies Baswedan sudah punya pengawal, Wapres ke-14 yang hurufnya 14 di tengah-tengah nur, cahaya untuk semua. Jenderal ngaran ke apa? Gatot Nurmantio. Semoga mereka Allah berkahi usianya, segalanya. Al-Fatihah. Imam Anies Rashid Baswedan. Sinyal di situ. Boleh malam ini apa? Bagi imam. Apa saja. Dan sudah siap pengawal. Pengawal sudah siap. Apa akan umumkan besok. Dari mana kita? Mesti dari Allah, mesti dikawal. Pengawalnya Jenderal Andika Perkasa. Dajjal semakin membabi buta, akan deklarasikan. Wakil Presiden ke-14 Imam Anies Baswedan dikawal oleh Jenderal Andika Perkasa, Wakil Presiden. Mana? Bijang. Assalamualaikum. Pada prinsipnya begini, orang yang ingin maju di 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar, ini kan anak sekolahan semua, Bang. Pendidikannya bagus gitu. Ganjar itu S1 di UGM, S2-nya di UI. Dua kampus top di Indonesia. Apakah Ganjar nggak punya gagasan? Pasti punya. Tapi Ganjar tahu persis sepertinya, kalau jual gagasan, rakyat kita untuk saat ini belum nyambung ini pikirannya. Ketemu dulu, akrab dulu, sosialisasi dulu, baru bicara tentang gagasannya apa. Menyapa rakyat, ya gitu ya. Ya, naik sepeda, selfie. Betul, kenal dulu, peluk hatinya, baru ngomong. Ya. Kalau jadi presiden, infrastruktur dilanjutkan. Kalau jadi presiden, IKN dilanjutkan, kan begitu. Ya. Kalau model kampanye seperti Anies agak beda. Ngomong dulu yang besar, ngomong yang dulu yang gede, sekalipun orang pemilihnya itu nggak dikenal. Ya. Bersosialisasi tidak, akrab tidak, komunikasi juga tidak, selfie pun juga tidak. Orang dicekoki dengan isu-isu besar. Kalau jadi presiden ingin membawa Indonesia go internasional. Ini lulusan Amerika. Ini adalah cucunya pahlawan. Orang nggak connect. Masyarakat kita itu kenal dulu, akrab dulu, baru bicara dari hati ke hati. Maunya apa? Kan itu yang kemudian sampai ke kita gitu ya, sebagai orang yang selama ini berinteraksi dengan pemilih. Makanya saya bilang Anies ini mestinya belajar dari kekalahan 2 kali Prabowo Subianto. Prabowo kan yang diamplifikasi adalah ya top lah Bang. Ini ketua umum partai, darah biru gitu ya. Anaknya Sumitro, ekonom top di zaman Orde Baru. Tapi semakin begitu orang semakin berjarak. Rakyat kita itu kan nggak terlampau suka dengan calon pemimpin yang kelihatan dia itu ningrat dan kelihatan dia berada di Menara Gading. Nah ini yang saya kira memang masih ada waktu ini bagi Anies dan Prabowo sebenarnya. Sampai tahun depan, 10 Februari masa akhir kampanye, pencoblosannya tanggal 14. Bagaimana mengubah strategi politiknya. Ini jangan disepelekan loh. Preferensi masyarakat kita secara umum ingin kenal dulu dengan calon, Bang. Ya, Mas bicara Adi, dari hati ke hati. Mas Adi, 17 tahun kemudian, kita satu negara. Satu bangsa, jadi satu negara. Kemudian, tahun 52, kita menjadi satu negara kesatuan. Karena sebelumnya, kita banyak negara nih. Jadi kalau ditanya namanya Republik Indonesia, Pak, Republik Indonesia di mana? Republik Indonesia itu bagian dari RIS. Jadi Bung Karno itu adalah Presiden Republik Indonesia. Dan ada presiden-presiden banyak tuh. RIS itu hilang. Saya melihat Pak Anies itu menjadi satu figur yang hanya boleh dikatakan dia lebih ke branding dirinya. Tetapi secara rekam sejak pekerjaan
baik di DKI sebagai gubernur, baik di kementerian saat itu sempat berhenti, boleh dikatakan tidak ada yang mempunyai suatu image yang dimana itu hasil karya beliau. Hasil karya beliau adalah sesuatu yang tidak dia buat sesuatu dan bongkar lagi. Dia buat sesuatu dan itu Wah, ada yang lagi ketar-ketir nih. Surya Paloh, AHY, dan Presiden PKS cium indikasi Anies Baswedan dijegal penguasa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha membongkar isi pembicaraan antara para pimpinan partai pengusung bakal capres Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Rifki menjelaskan para elit dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu membahas mengenai adanya upaya penguasa dalam menjegal Anies maju ke Pilpres 2024. Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo hadir dalam pertemuan di pulau pribadi Surya Paloh tersebut. Ya, ketar-ketir deh. Gimana menurut kalian? Ini yang kita terapkan di Jakarta. Nomor 1 gagasan, nomor 2 narasi, nomor 3 karya. Karya itu yang ketiga. Nomor 1-nya adalah gagasan, lalu narasi, lalu karya. Kalau hanya karya saja, tanpa narasi, tanpa gagasan, kita tidak bisa menjelaskan mengapa ini dibangun. Desember besok mulai dipakai, bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launching ya, pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan lagi depan. ya. Padahal nanti saya undang. Itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya, kursi sudah mulai dipasang sekarang. Nanti itu ya, tak pertandingan bulan depan yang menghadirkan Juventus, Real Madrid, itu boleh ditonton. Boleh. Barcelona. Berapa boleh. persen? Itu nanti kapasitasnya harus kita lihat lagi ya. Tapi yang jelas kalau berapapun itu pasti akan sold langsung begitu. Tiket dijual ini. Iya. Jakarta teh 80 triliun APBD-nya. Gubernur DKI, mohon maaf di kutipan saya bilang tidur aja DKI ini dikerjakan sama swasta, sama pemerintah pusat dan sebagainya gitu. Coba tanya sama kepala daerah yang nggak seberuntung sama Pak Anies. Ketika beliau lakukan tirakat, makanya saya bilang tirakatnya agak kurang nih Pak, gitu loh. Orang akan bertanya perubahan macam apa ya yang akan diinginkan gitu. Apakah benar-benar berubah atau sebenarnya lanjutkan berbungkus perubahan. Saya yakin teh orang yang udah meniatkan diri jadi calon presiden pasti udah punya gagasan. Ya, tentu itu yang akan dicek sama publik, netizen, kita semua, rakyat, orang, yang akan memilih gitu. Tapi di sisi lain ketika tidak bisa menggambarkan how to-nya, caranya, wah itu bisa-bisa jangankan ini, bisa-bisa backfire. Maaf nih bos, Ayo juga bisa lomba pidato nih, karena kan jadi presiden bukan lomba pidato. Jangankan pendukung Pak Ganjar, saya yakin pendukungnya Pak Anies yang rasional pun pasti akan bertanya, ini gimana ya caranya ya gitu. Saya rasa di sini sangat asik banget ya, menemukan banyak perspektif yang berbeda, nggak ada masalah, mau 3 periode, mau Ganjar, mau Erik, yang penting jangan Anies menurut saya. Karena jejak rekamnya, saya jujur aja, jejak rekamnya nggak pas dengan visi misi kami di ASJB ya. Jadi ASJB itu perjuangannya memang sama dengan yang lain, saya rasa lahir dengan 14 deklarator itu intinya resah dengan situasi di mana Pilpres pada saat itu kita dihadapkan pada 2 pilihan. Satu pilihan jelas lah bendera merah putihnya, satu nggak rada abot. Karena di sana ada HTI yang tidak sama sekali cocok dengan kita ideologinya, setuju nggak? Saya ngomong belak-belakan aja, repot soalnya kalau nggak belak-belakan. Terutama saya perempuan, itu kita akan sangat terancam sekali dengan ideologi itu. Nggak ada eksistensi nanti buat perempuan, itu udah cukup disaksikan. Silakan lihat Suriah, silakan lihat daerah-daerah lain, terutama Afghanistan. Kita tidak di situ. Kedaulatan ada di tangan rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpinnya. Dan kami, rakyat yang menginginkan perubahan, tidak akan pernah berhenti dan mundur sejengkal pun, dan akan terus menyuarakan semangat perubahan di negeri ini. Salam perubahan,
untuk persatuan. Anies Presiden 2024. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, pada hari ini, Jumat 2 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi ada hal menarik di mana Abah Aos menyampaikan sosok calon wakil presiden dari seorang Anies Rashid Baswedan. Namun hal yang membingungkan saya dan juga mungkin para pemirsa sekalian, di mana Abah Aos ini menyampaikan dua cawapres sekaligus. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa cawapres yang tepat, yang cocok, yang seiman dengan seorang Anies Baswedan adalah Gatot Nurmantio. Namun dalam video call-nya berikutnya itu, kita menyaksikan bersama-sama, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Abah Aos ini mengatakan bahwa sosok cawapres untuk seorang Anies Baswedan adalah Andika Perkasa. Nah, dari kedua tokoh ini, apakah pendukungnya Anies ini mau bahwa dua orang ini, yakni Gatot Nurmantio dan Andika Perkasa, dijadikan calon wakil presidennya Anies Baswedan sekaligus? Ya, hanyalah pikiran mereka yang tahu. Hanyalah para pendukung Anies yang tahu. Kok bisa dua cawapres sekaligus dipilih oleh Abah Aos ini? Tapi ya, kita pahami saja. Namanya pendukung, siapapun pasti akan mereka tarik semua untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden dari Bapak Anies Baswedan ini. Terserahlah mereka mau pilih siapa. Ada yang kita dengar Bapak Mahfud MD, ada yang kita dengar bahwa AHY, ada yang kita dengar lagi Gatot Nurmantio, ada lagi Andika Perkasa, ada lagi Kofifa, dan masih banyak lagi calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Tapi kita tunggu saja tanggal mainnya. Siapakah sosok yang sah untuk menjadi cawapres dari Anies Rashid Baswedan ini? Ataukah jangan sampai itu semua hanyalah mimpi di siang bolong, alias Anies Rashid Baswedan bakalan gagal nyapres. Oke lah, tapi begitulah suara para pendukung. Dan dalam muatan video tadi juga kita menyimak bersama-sama bagaimana ada beberapa tanggapan dari netizen yang tidak setuju kalau Anies Rashid Baswedan itu dijadikan sebagai calon wakil presiden. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau Ganjar atau Erik. Yang penting jangan Anies Rashid Baswedan. Begitulah kira-kira. Di akhir video, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir waras, tetaplah menjadi orang-orang yang cerdas untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Semoga saja video-video saya tadi bisa menambah wawasan para pemirsa sekalian, khususnya informasi dalam dunia politik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata kita harus berani untuk bersuara. Salam NKRI.